Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, semoga kabar baik senantiasa menyertai kita. Berjumpa kembali di Buletin Jawa Timur edisi Kamis 21 April 2020 bersama saya Andriani. Informasi pertama ada rekan saya Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk. Pelunasan pinjaman emas naik 5% menjelang Lebaran. Menjelang Lebaran, Pegadaian ramai dikunjungi oleh masyarakat yang merupakan tradisi warga untuk menebus emas yang digadaikan sejak beberapa bulan lalu. Pertengahan bulan Mei, pelunasan pinjaman di Pegadaian Cabang Nganjuk naik hingga 5%. Pimpinan Cabang Pegadaian Nganjuk Wahyu Mujiono mengatakan besaran pelunasan pinjaman menjelang Lebaran di tahun 2020 tidak seperti di tahun lalu, meski ada kenaikan sebesar 5%. Menurutnya, tahun lalu kenaikannya lebih besar lagi. Hal tersebut dimungkinkan imbas dari wabah virus corona. Dan hampir setiap Lebaran selalu terjadi peningkatan pelunasan untuk pinjaman, karena biasanya nasabah mengambil emas yang digadaikan dengan melunasi pinjaman. Selanjutnya setelah Lebaran mereka akan kembali menggadaikan emas. Apabila dihitung perputaran uang antara pinjaman dan pelunasan, menurut Wahyu, jumlahnya belum seimbang, meski banyak warga yang melunasi, tidak sedikit pula yang menggadaikan barangnya untuk merayakan Lebaran. Tiap hari uang yang keluar untuk membiayai pinjaman nasabah sekitar 125 juta rupiah, sedangkan pelunasan ataupun transaksi warga yang mengambil barang gadai sekitar 150 juta rupiah. Dari 105,3 FM, Agustin Merdekawati. Selanjutnya, Radio Persada FM, program Bansos Sembako di Kabupaten Blitar dinilai membantu petani padi. Uza Ahmad, silahkan. Isi bantuan sosial atau bansos senilai Rp200.000 berupa sembako dari pemerintah Kabupaten Blitar, salah satunya adalah beras. Dalam hal ini, Pemkab Blitar memberdayakan masyarakat petani padi karena sudah sesuai dengan jargon, yakni bela beli produk Blitar. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar, Wawan Widianto mengatakan, pada bulan Mei, Juni, dan Juli, petani mulai panen raya, sehingga ketersediaan beras tidak menjadi masalah. Menurutnya, justru dengan adanya program ini juga membantu petani padi. Karena saat ini, petani juga terdampak COVID-19, mulai pemasaran dan lain-lain. Dengan adanya program ini, petani dipastikan terbantu pemasarannya. Bahkan biasanya bertepatan musim panen raya, harga gabah atau padi pasti jatuh. Dengan adanya program itu, harganya bisa kembali stabil. Petani ini dengan adanya COVID-19 ini kan juga terdampak. Maksudnya untuk pemasaran dan sebagainya itu ada permasalahan. Dengan adanya ini, mereka petani itu sangat terbantu sekali untuk pemasarannya. Wawan menambahkan ke depan diharapkan program itu dapat diterapkan dalam program lain. Misalnya pada penyaluran bantuan pangan non-tunai atau BPNT, sehingga petani bisa mendapatkan harga padi yang tetap stabil. Uza Ahmad melaporkan. Beralih ke Realita FM, Pemkab Pamekasan ajak Forkopimda serta pimpinan DPRD menyamakan sudut pandang melawan perang COVID-19. Selengkapnya oleh rekan Kholik Mailidi. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pamekasan ajak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda serta pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD untuk menyamakan sudut pandang dalam mencegah dan melawan perang COVID-19, di mana pandemi tersebut saat ini tengah merasakan masyarakat dan jumlahnya pada setiap daerah semakin bertambah. Bupati Pamekasan Badrut Tamam mengatakan untuk menyamakan sudut pandang dalam berperang melawan COVID-19 ini diperlukan kerjasama dari semua pihak, baik dari pemerintahan serta semua elemen masyarakatnya harus solid dan patuh demi cepat berakhirnya pandemi virus corona. Orang nomor 1 di bumi Gerbang Salam ini memilih diksi kata perang dalam melawan COVID-19 karena belum ada satu negara pun di dunia ini yang sebelumnya pernah memiliki pengalaman maupun kemampuan dalam menangani pandemi virus corona yang tengah terjadi saat ini dengan membasmi tuntas dan mengembalikan keadaannya seperti semula. Seluruh teman-teman Forkopimda dan anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Pamekasan, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk senantiasa menyamakan sudut pandang dalam berperang. Saya lebih cenderung menggunakan diksi perang melawan COVID-19. Kenapa diksi ini saya pilih? Karena tidak ada satu negara pun di dunia yang memiliki pengalaman, kemampuan untuk bisa berperang atau membasmi COVID-19 sukses, tuntas, dan bisa bebas dari COVID-19. Bupati Badrut menambahkan, pandemi ini adalah jenis wabah baru di mana hampir dari satu generasi di suatu negara bahkan di seluruh dunia tidak pernah mempunyai pengalaman dan cara penanganan khusus dalam pencegahan serta cara efektif dalam mengakhiri pandemi COVID-19 ini.
Holik Maulidi, Ralit FM Pamekasan. Menuju ke Kabupaten Ngawi, ada rekan Renata Surya, Suara Ngawi menyampaikan, Bupati Ngawi tinjau akses masuk desa Ketanggung Sine. Peninjauan posko penyekatan akses masuk perbatasan di Desa Ketanggung, Kecamatan Sine yang menjadi alternatif pintu masuk ke Kabupaten Ngawi dan Jawa Timur dilakukan oleh jajaran pemerintah Kabupaten Ngawi. Bupati Ngawi sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wakil Bupati Oni Anwar, Ketua DPRD Dwi Rianto Jatmiko, Kapolres Ngawi AKBP Diki Arianto Yustisyanto, Komandan Kodim 0805 Ngawi Letkol ARH Hani Mahmudi, dan pejabat lingkup Kabupaten Ngawi bersama petugas melakukan pengecekan langsung terhadap kendaraan yang melintas sekaligus menindak tegas pengendara yang tidak disertai dengan dokumen persyaratan yang telah ditetapkan seperti surat keterangan sehat dan surat izin keluar dari pejabat terkait. Pengendara tersebut diminta kembali ke daerah asalnya. Budi Sulistiono Bupati Ngawi mengatakan perbatasan di Desa Ketanggung Sine menjadi target konsentrasi dalam penyekatan. Pasalnya jalur ini menjadi jalan alternatif masuk ke Kabupaten Ngawi atau Jawa Timur. Bupati Ngawi juga mengimbau pengendara yang menuju Kabupaten Ngawi dan Jawa Timur untuk balik melalui pintu utama masuk jalur Mantingan dan exit tol utama, sebab ini adalah sebagai upaya pemerintah daerah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19, terutama di akses pintu masuk utama dan perbatasan. Demikian Renata Surya, Suara Ngawi. Dinas Kesehatan Sidoarjo tegaskan penyebaran COVID-19 yang tinggi di Desa Waru bukan karena pembukaan peti. Selengkapnya disampaikan Billy Patopoi, Suara Sidoarjo. Sahabat, tingginya penyebaran COVID-19 di RW 12 Desa Waru, Kecamatan Waru, kembali ditegaskan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Penyebarannya bukan dikarenakan pembukaan peti jenazah COVID-19, seperti yang heboh diberitakan oleh media nasional. Hal ini disampaikan Dr. Gigi Syaf Satriawarman, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, pada Selasa pagi 19 Mei. Berawal dari tahlilan yang digelar oleh salah satu warga meninggal non-COVID di Jalan Esparman Waru, yang diikuti oleh banyak warga. Kejadian itu sendiri yang di Esparman, sendiri yang di Pepelegi, gitu loh. Nah sekarang kalau ngomong yang Esparman, itu ceritanya memang kasus yang diawali dari adanya orang meninggal non-COVID, kemudian ngadakan tahlilan. Di antara yang tahlilan itu juga ada yang meninggal, tapi juga non-COVID. Nah, setelah ngadakan tahlilan berikut, itu baru di bawah-bawahnya itu terjadi kasus, dan setelah kita periksa, kita swab, itu confirm. Terkait RW 12 sendiri, saat ini sudah dilakukan rapid test dan ditemukan 54 orang reaktif COVID-19. Saat ini sudah diberlakukan isolasi mandiri, dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama dengan TNI Polri menjamin kebutuhan pangan masyarakat, salah satunya dengan mendirikan sentra pangan. Demikian saya Billy Patopoi melaporkan untuk Suara Sidoarjo. Berikutnya Kiki Desilia, Suara Madiun menyampaikan nuansa baru pelantikan kepala sekolah di Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maidi memang dikenal dengan hal-hal baru. Hal itu terlihat saat pelantikan kepala sekolah SD dan SMP yang berlangsung tak biasa. Pelantikan kali ini bernuansa outdoor dengan pakaian ala petani. Maklum, pelantikan 16 kepala sekolah tersebut berlangsung di Kebun Aset PDAM di daerah Ngrowo. Sebelumnya, mantan Sekda Kota Madiun tersebut juga melakukan pelantikan pejabat eselon 3 di Pasar Besar Madiun. Namun itu bukan tanpa alasan. Pelantikan di luar ruang ini karena mengikuti protap kesehatan COVID-19, terutama physical distancing atau jaga jarak. Jaga jarak penting saat pandemi, karenanya wali kota tak menggelar pelantikan di dalam gedung. Selain itu, wali kota sekaligus ingin mengenalkan lokasi kebun kepada kepala sekolah yang baru tersebut. Apalagi, kebun akan menjadi bumi perkemahan, agrowisata, dan edukasi. Wali kota menyilahkan lokasi digunakan untuk kegiatan belajar mengajar atau KBM ke depannya. Pelantikan sejumlah kepala sekolah ini juga untuk persiapan penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang berlangsung mulai Juni nanti. Kiki Desilia, Suara Madiun. Kita bergeser ke Mardika FM. Di sana ada rekan saya, Afik Rahardian, yang mengabarkan di tengah wabah COVID-19, angka penderita TBC paru di Kota Blitar menurun. Sobat, TBC paru merupakan penyakit menular yang masih menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia. Hal ini yang membuat Pemkot Blitar bersama Dinas Kesehatan terus gencar meningkatkan pelayanan kesehatan di bidang pemberantasan penyakit TBC paru di Kota Blitar. Selasa 19 Mei 2020, Dinas Kesehatan
Kesehatan Kota Blitar bersama Bapeda mengikuti Fitcon terkait standar pelayanan minimal TBC selama masa wabah corona di ruang rapat Wali Kota Blitar. M. Mukhlis, Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar mengatakan masa COVID-19 ini tidak akan mengurangi kegiatan pelayanan pencegahan TBC paru di Kota Blitar. Pihaknya akan segera mereschedule dan mengevaluasi terkait kegiatan rutin yang selama ini dilakukan, termasuk membentuk strategi baru untuk menjaring sebanyak-banyaknya warga suspek TBC paru. Namun, di tengah virus corona yang saat ini mewabah di Kota Blitar, angka penderita penyakit TBC paru di Kota Blitar menurun. Triwulan pertama tahun 2020, angka penderita TBC di Kota Blitar mencapai 78 orang. Angka ini lebih kecil dibanding tahun sebelumnya dengan periode yang sama mencapai 104 orang. Menurut Mukhlis, turunnya angka TBC disebabkan adanya physical distancing yang telah dilakukan masyarakat, artinya intensitas bertemu antar masyarakat jarang sehingga minim terjadinya penularan penyakit TBC. Hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan di bidang pemberantasan penyakit TBC di Kota Blitar itu di era COVID menurun karena frekuensi pertemuan menjadi menurun, yaitu adanya physical distancing. Afik Rahardian, Mahardika FM. Satpol Airut Polres Gresik salurkan paket sembako pada kampung nelayan. Selengkapnya disampaikan rekan Kevin Chandra, LPPL Suara Gresik. Satpol Airut Polres Gresik berikan bantuan kepada masyarakat nelayan kurang mampu yang terkena dampak ekonomi secara signifikan akibat wabah COVID-19. Sejumlah 50 paket sembako diberikan kepada masyarakat sekitar kantor Pol Air Polres Gresik yang berada di wilayah Kroman, Kabupaten Gresik. Selain paket sembako, Satpol Airut Polres Gresik juga memberikan sarung untuk meringankan beban secara ekonomi. Kasat Pol Airut Polres Gresik, Masyur Ade, mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu di tengah pandemi COVID-19. Selain memberikan bantuan, pihaknya juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengikuti anjuran pemerintah tentang physical distancing. Satpol Airut Polres Gresik juga memberikan arahan kepada masyarakat agar melakukan protokol kesehatan seperti tidak melakukan perkumpulan, memakai masker, dan rajin cuci tangan dengan air mengalir. Saya, Kevin Chandra, melaporkan dari Suara Gresik. Berikutnya ada Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang melaporkan jelang Lebaran, Pemkab perketat penjagaan posko checkpoint pemeriksaan kesehatan di wilayah perbatasan. Dalam upaya menekan penyebaran COVID-19, pemerintah Kabupaten Lumajang berkebijakan memperketat penjagaan posko checkpoint pemeriksaan kesehatan di setiap wilayah perbatasan jelang Lebaran. Thorikul Haq Bupati Lumajang mengatakan, langkah tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi agar COVID-19 tidak masuk di Lumajang. Seperti halnya dengan melakukan pemeriksaan kesehatan, sekaligus mendata setiap pemudik yang datang dari luar daerah, Pemkab juga telah mendirikan posko pemeriksaan kesehatan di salah satu pusat transportasi umum, yakni Terminal Wonorejo. Bupati juga menambahkan, setelah menjalani pemeriksaan, para pemudik di luar daerah juga harus menjalani isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Terakhir rekan saya Mega Kristi dari RGR FM Tulungagung melaporkan total 11 orang dinyatakan sembuh COVID-19. Lagi 5 orang dinyatakan sembuh dari COVID-19. Mereka terdiri atas 2 orang dari klaster pelatihan petugas haji dan 3 orang berasal dari klaster tenaga kesehatan. Masing-masing tinggal di Kecamatan Tulungagung, Pagerwojo, Kedungwaru, dan Ngantru. Kesemuanya sudah dibekali dengan surat keterangan sembuh dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Seperti disampaikan Galih Nusantoro dari Gugus Tugas, dengan sembuhnya ke-5 pasien tersebut, pihaknya menyatakan optimis bahwa penyakit tersebut bisa disembuhkan secara alami dengan disiplin mengikuti karantina dan mengikuti petunjuk dari petugas. Dengan surat pernyataan sembuh, ke-5 orang tersebut bisa pulang dan berkumpul dengan keluarga masing-masing. Mereka bisa segera memulihkan kondisi psikisnya setelah menjalani masa karantina yang cukup panjang. Bahkan salah satu pasien yang sembuh ada yang harus menjalani 5 kali swab baru dinyatakan negatif. Sedangkan jika menilik protokol kesehatan, seorang sudah dinyatakan sembuh apabila 2 kali swabnya sudah menyatakan negatif. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Demikian sahabat Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Andriani, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore.
disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.